Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Zakiatul Mahmudah dari kelas Legal B dengan nomor NIM 102200033. Di sini saya akan membahas artikel tentang perlindungan hukum hak atas merek pada usaha mikro kecil dan menengah. Yang pertama yaitu isi dari artikel tersebut yaitu membahas tentang pentingnya mendaftarkan merek bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengurangi sengketa merek usaha mikro kecil dan menengah. Karena menurut data statistik pendaftaran Ditjen Kekayaan Intelektual masih minim, pendaftaran merek lebih didominasi oleh non-UMKM sebesar 91,45%, sedangkan merek UMKM hanya 8,55%. Menjelaskan tentang tujuan pendaftaran merek untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak atas merek. Sifat hak atas merek wajib didaftarkan. Jika tidak didaftarkan, hak tersebut tidak akan timbul karena pada dasarnya hak tersebut diberikan oleh negara atas dasar pendaftaran. Menjelaskan tentang pendaftaran merek yang ada di Indonesia itu terdapat dua sistem, yaitu sistem deklaratif atau yang mendapat perlindungan yang memakai pertama sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek dan yang kedua yaitu sistem konstitutif atau yang mendapatkan perlindungan adalah yang sudah didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, pendaftarannya menganut sistem konstitutif. Menjelaskan tentang contoh kasus sengketa merek yang diajukan oleh pelaku usaha UMKM pada putusan nomor 161 K Perdata Sus HKI merek 2019 yaitu Mawar Super Laundry. Kasus ini terjadi karena penggugat belum mendaftarkan merek tersebut dan diketahui oleh tergugat 2, sehingga tergugat 2 memiliki niat tidak baik dengan menyuruh tergugat 1 mendaftarkan merek tersebut dengan tujuan apabila sertifikasi tersebut sudah ada, penggugat tidak mengetahui siapa yang mendaftarkan. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial dengan meniru merek orang lain, sehingga dalam kasus ini mengikuti asas deklaratif karena penggugat sudah lebih lama menggunakan merek tersebut. Yang kedua yaitu menentukan relevansi artikel terhadap bidang ilmu yang sedang dibahas. UMKM merupakan salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan untuk menangani krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Artikel ini menjelaskan tentang rendahnya awareness pebisnis untuk mendaftarkan mereknya, yang mana jika pebisnis tersebut mendaftarkan usahanya dapat maintenance resiko bisnis yang akan datang. Terdaftarnya HKI ini dapat dijadikan dasar penolakan atas merek yang sama, yang pada akhirnya dapat dijadikan dasar ketika sewaktu-waktu merek tersebut diduplikat oleh pihak lain. Yang ketiga yaitu evaluasi metodologi dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Pastikan bahwa mereka memenuhi standar ilmiah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data melalui library research, menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kasus atau case approach, dan pendekatan perundang-undangan atau state approach untuk mendapatkan informasi tentang perlindungan hukum hak atas perlindungan usaha UMKM. Yang keempat yaitu evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi yang diberikan kepada artikel dan bandingan dengan temuan lain dalam bidang tersebut. Artikel tersebut sudah memberikan kesimpulan yang cukup jelas dan relevan terkait tentang perlindungan hukum hak atas merek pada usaha mikro kecil dan menengah. Berikut kesimpulan penting yang dapat diambil dari artikel tersebut yaitu yang pertama, pendaftaran merek bagi pelaku usaha UMKM harus disebarluaskan kepada masyarakat agar bisa melindungi produk yang dimiliki dan mengurangi risiko kecurangan pada hak merek. Yang kedua yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pentingnya mendaftarkan hak atas merek yang dimilikinya sehingga jika suatu saat terdapat sengketa pelaku usaha sudah dapat perlindungan. Yang ketiga yaitu di Indonesia menganut asas konstitutif, akan tetapi di dalam kasus ini asas yang digunakan adalah asas deklaratif karena penggugat sudah lama menggunakan merek ini akan tetapi belum didaftarkan sehingga menjadi peluang bagi tergugat untuk mendaftarkan merek tersebut. Selanjutnya yaitu tulis review yang objek dan memberikan tinjauan yang jujur mengenai kelebihan dan kekurangan artikel tersebut. Kelebihannya yaitu artikel ini memberikan informasi yang lengkap dan mendalam tentang pendaftaran merek bagi pelaku usaha UMKM. Yang kedua yaitu artikel ini didukung oleh
sumber terpercaya. Yang ketiga yaitu artikel ini memberikan contoh yang konkret dari akibat tidak mengajukan pendaftaran merek. Kekurangannya yaitu tidak menjelaskan secara kompleks tentang dampak tidak mendaftarkan HKI. Yang kedua yaitu tidak dijelaskan apa dampak terhadap perekonomian di Indonesia. Yang terakhir yaitu apa rekomendasi pembahasan lanjutan dari artikel tersebut atau saran penelitian lanjutan dari artikel tersebut. Yang pertama yaitu penelitian tentang pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terhadap perekonomian di Indonesia. Yang kedua yaitu penelitian terhadap kesiapan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terhadap pendaftaran hak atas merek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.